Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Nadila dari kelas M231, mahasiswa PGSD Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan resume materi dari public speaking, yakni teknik delivery. Dalam komunikasi atau dalam public speaking, kita ketahui teknik delivery itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan informasi atau pesan itu secara jelas tanpa adanya singgungan dari audiens kita. Nah, dalam komunikasi juga kita tidak hanya menyampaikan pesan atau informasi itu semata atau hanya menyampaikan begitu saja, tetapi komunikasi juga harus memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan informasi itu dengan jelas dan inti pada poinnya. Nah, dalam materi ini dijelaskan ada 4 penyampaian metode penyampaian dalam komunikasi. Yang pertama ada impromptu atau berbicara tanpa persiapan, yakni sering kita ketahui berbicara dengan dadakan. Kemudian ada yang kedua yaitu manuskrip, yaitu membaca dengan naskah. Kemudian yang ketiga ada hafalan, tetapi hafalan ini sangat berisiko tinggi membuat kita blank atau hilang apa yang akan kita sampaikan. Kemudian yang keempat ada ekstemporan atau berbicara dengan persiapan yang matang, seperti adanya catatan dan outline ataupun RPP bagi seorang guru. Nah, yang sangat disarankan bagi teman-teman audiens kalian itu teknik atau metode ekstemporan, yaitu berbicara dengan persiapan yang matang. Dengan kalian mempersiapkan catatan atau outline ataupun RPP bagi seorang guru, ini sangat disarankan untuk kalian agar kalian bisa terlihat pede atau percaya diri dalam menyampaikan informasi atau pesan itu dalam public speaking. Kemudian dalam public speaking diperlukan adanya komunikasi verbal atau diksi atau bahasa kita dalam menyampaikan informasi seperti yang saya jelaskan ini. Dalam komunikasi verbal itu perlunya ada kejelasan, di mana dalam penyampaian informasi itu kita harus menggunakan bahasa yang familiar, seperti ketika kita menyampaikan materi kepada anak SD, kita tentunya harus menggunakan bahasa yang familiar agar mudah dipahami peserta didik itu. Kemudian ada yang kedua yaitu kekonkretan atau kesesuaian dengan kehidupan nyata. Kita harus memberikan penyampaian informasi itu dengan sesuai dengan apa yang dipahami dengan siswanya, atau pemberian informasi itu secara nyata atau jelas. Kemudian dalam public speaking kita juga harus memperhatikan teknik vokal, diantaranya ada volume, seperti bagaimana kita menyampaikan informasi itu agar terdengar jelas oleh audiens kita. Nah, kita juga harus menyesuaikan ketika audiens kita banyak, maka volume juga harus disesuaikan atau ditinggikan sedikit. Kemudian yang kedua ada nada. Nada juga harus diperhatikan dalam penyampaian, seperti ketika kita menyampaikan pidato perlu adanya nada sehingga audiens kita tidak terkesan bosan atau penyampaian pidato kita tidak terkesan monoton. Kemudian ada yang ketiga yaitu kecepatan. Nah, di sini dalam penyampaian informasi atau dalam public speaking kita harus memperhatikan kecepatan kita dalam menyampaikan informasi agar informasi yang disampaikan itu tersampaikan dengan jelas. Kemudian yang keempat ada jeda. Nah, dalam public speaking kita perlu adanya jeda, seperti mengambil nafas atau memperbaiki artikulasi yang kita sampaikan atau memperbaiki penyampaian kita dalam menyampaikan informasi atau pesan itu. Kemudian yang kelima yaitu artikulasi. Jadi dalam public speaking kita perlu adanya memperhatikan artikulasi seperti yang kita sampaikan agar audiens kita terdengar dengan jelas. Kemudian dalam komunikasi juga atau dalam public speaking juga kita perlu adanya komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh. Ada yang pertama itu ada kontak mata, bagaimana kita membangun chemistry dengan audiens kita seperti kontak mata ini. Nah, agar audiens kita merasa kita percaya diri, kita perlu adanya kontak mata dari audiens kita itu sendiri, supaya audiens kita percaya bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah informasi yang betul atau valid. Kemudian ada yang kedua, gestur tangan. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, kita perlu adanya gestur tangan supaya kita bisa terlihat berbeda dalam penyampaian informasi ini. Kemudian dalam gestur tangan ini juga berfungsi agar kita
bisa terlihat percaya diri dalam menyampaikan atau menghindari monster atau gangguan-gangguan yang membuat kita cemas dalam menyampaikan informasi ini. Kemudian ada yang ketiga yaitu gestur dan pergerakan atau postur atau pergerakan kita. Nah, ketika kita menyampaikan informasi atau ketika kita berada dalam kondisi public speaking, kita perlu adanya pergantian posisi. Postur kita juga mempengaruhi bagaimana kita menyampaikan informasi itu dengan jelas, bagaimana audiens kita mau mempercayai bahwa kita dalam public speaking ini, dalam penyampaian informasi ini itu sangat jelas penyampaiannya atau percaya diri. Kemudian yang terakhir yaitu ada penggunaan alat bantu seperti slide PPT, gambar. Nah, ketika kita menjelaskan dengan menggunakan slide PPT, diusahakan jangan membaca slide itu sendiri karena kalian akan terlihat seperti tidak diperlukan oleh audiens itu sendiri. Jadi itu saja rangkuman atau resume dalam materi public speaking ini atau teknik delivery ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.